Kenapa sih kita nggak sukses-sukses itu harusnya marah? Kenapa sih kita ternak kambing miskin aja itu harus marah baru kita nanti bisa kuat? Power, kekuatan salah satunya yaitu kita harus kuat. Ya energinya nggak habis itu ya memang harus marah. Marah ini diarahkan untuk sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul lagi di tempat yang cukup menyenangkan dan berkesan, yaitu di Taraya Farm. Nah, kali ini kita membuat sebuah program cakap-cakap versi visit farm. Artinya visit farm kita mengunjungi peternakan-peternakan kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan berkunjung ke Taraya Farm. Taraya Farm ada di Medan Om ya, di Medan. Nanti alamatnya kita kasih tahu di video. Nah, alhamdulillah sudah hadir ada Om Suryono yang merupakan peternak yang cukup lama berkecimpung, berasal dari Malang, kemudian khusus ke Medan hanya untuk beternak kambing. Itu beternak kambing yang bisa diperah Om ya. Mungkin perkenalan dulu, saya Adil Harahap, saya dokter hewan yang kebetulan bertugas di Sumatera Utara. Saya perkenalkan, ini ada Om Suryono, pemilik dari Taraya Farm. Kemudian ada Bang Riko, peternak unggas. Kemudian ada Bang Epo, ketua HPDKI Sumatera Utara. Dan kemudian ada Bang Muslim Sembiring, peternak kambing perah. Hari ini kita berdiskusi tentang peternakan yang ada di Indonesia, yaitu peternakan domba kambing, khususnya di Sumatera Utara. Kita akan membahas tentang potensi, tantangan, dan harapan untuk kedepannya. Mungkin kita bertanya kepada Om Suryono terlebih dahulu. Menurut Om Suryono, potensi peternakan yang ada di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Suryono. Saya seperti dibilang tadi aslinya dari Malang dan hijrah ke Medan pada tahun 94. Jadi profesi sekarang adalah memang lagi mengerjakan memelihara kambing yang bisa diperah. Jadi bukan kambing perah, kambing yang bisa diperah. Artinya ya semua kambing bisa diperah, ada susunya ada. Tapi ya yang dibilang kambing perah di sini yaitu kambing yang memang genetiknya untuk perah. Nah, mungkin ada baru beberapa ekor aja, tapi dulunya ya kebanyakan kambing yang bisa diperah. Pokoknya ada susunya sedikit ya kita perahkan gitu. Jadi sedikit untuk kesempatannya ya, untuk kita mungkin bisa sharing-sharing atau bincang-bincang santai di tempat kita. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dok Adil ya, yang mau memberikan sumbangsih ya, memberikan satu poin yang mungkin sangat penting bagi kita selaku
pelaku peternak, baik itu kambing ataupun domba khususnya. Itu adalah menurut saya adalah satu langkah ya, yang mungkin saya berharap ini adalah juga mempunyai nilai yang nantinya akan memberikan banyak pengetahuan. Kita bisa belajar bareng di sini, kita bisa diskusi, bahkan bagi calon peternak atau pemula yang memang membutuhkan ilmu untuk menjalankan usaha peternakannya. Nah, mungkin salah satunya strateginya Bang Adil ini di sini saya sangat senang ya. Selaku peternak juga bisa menambah wawasan paling tidak untuk menambah pengalaman kita dalam hal mengelola peternakan kita ini. Jadi kita mungkin kebetulan di sini ketempatan kita untuk berdiskusi ya di tempat yang mungkin sederhana seperti ini, tapi kita inilah konsepnya adalah untuk bersilaturahim ya Bang ya, untuk pertama menambah ilmu, rezeki, dan mungkin ya supaya panjang usia lah. Jadi banyak manfaatnya untuk silaturahim ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang mungkin juga hadir di tempat kita ini untuk berdiskusi bareng ya. Kebetulan di sini juga kita sama-sama pelaku yang terkoneksi ya, sama-sama peternak, dan kita sering juga memang berdiskusi, berkumpul. Nah, ini adalah kesempatan untuk mungkin bisa dilihat ataupun nanti bisa diambil kalau ada yang bagus, bisa dimanfaatkan ya. Kita sangat senang salah satu manfaatnya dari situ. Baik, kembali ke topik ya, mungkin di sini saya akan sedikit untuk berbagi, untuk share orientasinya tentang peternakan kambing dan domba di Sumatera Utara. Kenapa saya pilih di sini di Sumatera Utara? Pertama adalah alamnya. Sumatera Utara ini adalah terdiri, kalau kita lihat di map itu warnanya hijau, dan sudah dijelaskan itu adalah terdiri dari tanaman, sumber pakan ataupun raw material yang bisa dikonversikan nantinya itu menjadi daging, menjadikan susu, bahkan menjadikan pupuk. Tinggal bagaimana caranya kita melihat potensi yang ada di daerah khususnya di Sumatera Utara ini. Jadi kalau kita bandingkan di sini dengan di tempat kelahiran saya, itu sangat jauh berbeda. Makanya kenapa salah satu alasan saya hijrah di sini tadi untuk beternak ya, salah satunya ya melihat potensi alamnya yang sangat kaya menurut saya. Ini adalah potensi. Di sini banyak perkebunan, di sini banyak hutan atau perhutanan daerah, pertanian yang memang bisa nantinya ke depannya itu bisa untuk akses sumber pakan. Soalnya dalam peternakan kambing dan perah ini 70% ini kos produksi ini dari sumber pakan kan gitu Bang. Nah, ini adalah satu kelebihan. Tinggal kita ini mengupgrade atau menambah wawasan bagaimana caranya mengelola raw material, baik itu limbah pertanian ataupun tanaman yang sengaja kita tanam untuk kebutuhan ternak kita. Ini tentang mindset, tentang bagaimana caranya melihat kemudian mengelola potensi alamnya. Yang pertama ini dulu. Jadi harusnya kita beternak ini, kalau kita beternak di Sumatera Utara seperti kita beternak ya di surganya ternak harusnya. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang sebenarnya di sini ini sedikit kalau menurut saya dibandingkan dengan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, daerahnya di sini lebih luas, tapi ternaknya di sana jauh lebih banyak, baik itu di sapi ataupun di kambing, domba. Itu di Jawa masih yang banyak.
Padahal di sini tempatnya lebih lebar, sumber pakannya lebih banyak, melimpah, tapi peternaknya sedikit. Itu tentang prospek ataupun mindset yang ada pertama di lingkungan dulu. Kemudian habis itu kita ya tinggal mengembangkan teknik ya, pengolahan, baik itu pakan, manajemen, banyak hal ya yang nanti kita bisa aplikasikan di peternakan. Makanya kita seharusnya yang kebetulan sudah beternak, kalau menurut saya ini no way back, tidak ada jalan kembali. Artinya apa? Kita sudah dalam ranah yang tepat bisnisnya ini di kambing domba ini tadi. Kenapa seperti itu? Dengan mengadopsi mindset kita, yaitu peternakan kambing dan domba itu tadi semata-mata bukan mencari keuntungan bisnis. Makanya banyak dipesankan sama teman-teman ini jangan terlalu pegang kalkulator. Nah, artinya kalau saya pribadi itu melihat dari segi keberkahannya. Ternak kambing domba ini adalah bisnisnya para nabi. Dan berkah itu biasanya ya namanya berkah ya pasti banyak. Jadi kalau dihitung secara kalkulator nanti juga hasilnya akan sangat besar. Salah satu sisi ternak di peternakan kambing, baik itu kambing perah ataupun domba di sini bukan semata-mata, kalau saya juga semata-mata untuk jual susu, tapi ada produk-produk turunan yang juga bisa dikembangkan. Selain kita beternak kambing, kita sudah pasti punya pabrik pupuk, artinya kita sudah punya bahan baku pupuknya, kita punya dagingnya. Dari susu kita bisa olah menjadi beberapa produk-produk turunan yang nantinya juga menjadi bisnis-bisnis turunan. Diolah menjadi baik itu menjadi sabun atau menjadi keju atau menjadi pupuk. Di sini adalah tentang potensi yang seharusnya dikembangkan. Makanya kita serius untuk menjalankan bisnis peternakan itu ya dari situ. Mungkin kalau saya pribadi nggak kaya ya ternak kambing, tapi cukup. Sebab orang kaya juga belum tentu cukup. Ya. Tapi kalau kita cukup, insya Allah dikayakan, dicukupkan hati kita ya cukup. Pas mau beli mobil pas ada duitnya gitu. Pas anak sekolah, sebelum sekolah pas ada duitnya kebetulan ya, jadi cukup. Orientasinya itu cukup. Mungkin nggak kaya, alhamdulillah cukup selama ini kita bisa menghidupi. Pertama itu ya keluarga, bisa sekolah anak-anak, bisa makan setiap hari dari hasil yang kita kembangkan dari peternakan. Dan bagaimana caranya, strateginya, khususnya di zaman era digital seperti ini ya. Jadi kalau dulu saya belajar di ternak kambing ini ya harus beli bukunya, harus belajar sana sini sebenarnya. Soalnya saya nggak sekolah di peternakan, saya otodidak. Praksa harus cari gimana sih untuk mengaplikasikan, untuk menjalankan bisnis ini. Kayak kalau kita nggak tahu ilmunya seperti yang dikerjakan mungkin pada umumnya peternak ini tadi, yang secara manual ya bisa aja. Ya paling, tapi untuk berkembang inovasi ke depannya ya nanti jadinya ya gitu-gitu aja. Bahkan tidak ada perkembangan yang orientasinya cuma sekedar investasi. Nah, untuk mengelola dengan teknik yang bagus kita kan harus belajar. Makanya ini adalah satu peluang menurut saya yang jangan sampai terlewatkan, baik itu pemula yang sudah mulai berkembang ini kan, yang apalagi senior kalau kita bilang yang sudah lama beternak ini tadi biasanya sudah menang pengalaman. Makanya ada kisi-kisi, ada item-item yang mereka mulai upgrade, yang harus mulai dikerjakan, yaitu membangun platform, membuat memanfaatkan khususnya digital ini tadi. Kalau kita nggak manfaatkan digital, zaman sudah berubah, artinya nggak akan efisien ternak kita akan tertinggal jauh, baik itu dari keilmuan, baik itu dari marketing, aplikasi, teknologi, semuanya sudah menggunakan digital breeding, sudah menggunakan alat-alat teknologi ya,
sekarang ini digital. Bahkan ternak kambing sendiri sekarang ada yang virtual. Nah, nggak perlu dia punya ternak, nggak apa-apa. Yang penting dia eksis. Yang penting dia punya banyak view. Di situ juga menghasilkan income. Ini salah satu bukti keberkahan daripada ternak kambing. Nanam hijauan dia diupload. Ya seperti muat pakan diupload. Aktivitas pekerjaan kita. Kalau anak-anak yang harusnya ini juga menjadi satu peluang bagi generasi muda sekarang ya. Nah, untuk melihat sisi bisnis yang lain, ternaknya nggak laku nggak apa-apa, yang penting viral. Nah, yang penting dapat banyak like, banyak view, nanti bisa dapat dibayar dari sini. Nah, ini adalah selain ternak ini tadi, kita syaratnya itu ya pertama gigi, kedua adalah kreatif, memang harus kreatif. Salah satunya untuk mengembangkan, untuk inovasi, harus tahu kebutuhan zaman sekarang ini tadi. Nah, jadi nggak boleh kaku kita beternak. Gimana sih caranya? Makanya kita punya ternak yang bisa diperah, kalau kita bilang ini tadi, kambing yang bisa diperah. Ya memang bukan genetiknya ya, tapi yang ada itu. Yang ada itu ya nanti ya tinggal kita improve aja gimana caranya untuk bisa menjalankan usaha ini, walaupun bukan genetiknya, yang penting ada susunya dulu. Nah, mungkin di sini cuman masalahnya ini adalah tentang perbedaan hasilnya. Tapi kalau kita sudah mampu menjalankan bisnis ini tadi, sudah mampu menjalankan kambing yang bukan diperah, walaupun bukan genetiknya, apalagi kalau kita dikasih kambing yang memang potensi genetiknya itu bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin dari pengadaan semalam itu yang itu kita bisa kemudian cuman walaupun dapat walaupun sedikit. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, soalnya kita pernah kambing domba ini seperti anak tiri kalau kita di birokrasi dari pihak pemerintah ya. Sekarang kita ini itu sudah terbiasa kita ini. Sudah terbiasa kita ini mandiri nggak apa-apa. Berbeda dengan yang lainnya ya mungkin ya, baik itu di unggas ataupun di sapi ya. Tapi ya inilah, kita sudah terbiasa dengan hal sulit, makanya kalau saya pribadi ya biasa aja, bahkan lebih enjoy, bahkan menjadi satu potensi kelemahan ini tadi. Kalau menurut Om sendiri, tantangan peternakan domba kambing di zaman sekarang ini apa Om? Kalau menurut saya yang namanya tantangan itu adalah peluang. Jadi ini istilahnya tinggal mindset aja, itu bukan tantangan. Lebih kerennya sekarang ya hampir sama ya, challenge. Artinya ketika kita melihat tantangan itu begitu besar, kita akan takut. Tapi kalau kita mampu melihat di balik tantangan itu tadi, kita akan termotivasi untuk menyelesaikan challenge ini tadi atau tantangan ini tadi. Salah satu tantangan daripada peternakan ini tadi, pertama adalah tentang keseimbangan. Prinsip itu tentang keseimbangan. Keseimbangan bagaimana? Yaitu kita harus belajar untuk menjalankan bisnis ini secara proporsional atau seimbang. Pemasukan dengan pengeluaran harus balance, antara kebutuhan pakan ternak dengan hasil produksinya harus balance, bahkan kita bisa menjaga itu tadi, harus terus eksis, harus terus jalan. Begitu kita berhenti mandek, itu pasti akan jatuh. Nah, untuk menjalankan ini tadi kita juga memerlukan energi, power, kekuatan. Salah satunya yaitu kita harus kuat. Ya, energi yang nggak habis itu ya memang harus marah. Marah ini diarahkan untuk sukses. Kenapa sih kita nggak sukses-sukses itu harusnya marah? Kenapa sih kita ternak kambing miskin aja itu harus marah, baru kita nanti bisa kuat. Baru kita setelah marah kita cari, kalau saya sering pakai itu namanya ilmu kepepet. Kalau kita sudah kepepet, apapun nanti bisa akan kita kerjakan, power itu akan keluar. Energi itu akan keluar untuk menyelesaikan challenge-nya, untuk menyelesaikan tantangan yang ada di peternakan. Baik itu penyediaan pakan hijauan. Nggak ada hijauan ya pakai yang lain, yang sebab kita sudah mampu melihat kan banyak sih orientasinya melihat yang banyak kan sering kita bahas itu adalah pakan ya. Yang namanya pakan ya
yang mengandung 5 unsur, yaitu protein, serat, karbohidrat, mineral, dan vitamin, dan itu tidak harus dari hijauan. Dari limbah industri juga banyak. Seratnya dari tumpi jagung umpamanya. Ya apa yang ada yang mudah, yang dekat dengan tempat kita nggak perlu terlalu kaku. Kalau hijauannya banyak bisa digembalakan, dilepas, kemudian kualitasnya tinggi. Nah ini yang ajib, bisa digembalakan, ya bisa breeding. Artinya kita harus sesuaikan dengan kondisi. Saya yakin kawan-kawan ini yang kebetulan beternak di daerah-daerah itu juga lingkungan itu pasti berbeda-beda. Jadi sumber pakan itu juga pasti berbeda-beda, dan caranya juga akan berbeda-beda pula. Dan ini bukan keragaman, makanya kita harus melihat mana sih yang bisa kita aplikasikan, yang mudah, yang gampang, yang simpel, sederhana, tapi tepat sasaran. Jadi tidak harus jadi bahan perdebatan ya. Tidak perlu saudara, tidak harus jadi bahan perdebatan, ya juga semuanya bisa. Bahkan kita bagaimana sih caranya beternak di lahan yang sempit, bahkan yang tidak memungkinkan. Nah, tapi kalau kita punya teknik yang bagus, kita insya Allah akan bisa mampu beternak. Khususnya untuk yang paling sulit ini kan menyediakan pakan ya, yang kalau kita bisa sekarang ini tadi bisa hemat di pakan ini 50% aja, ini bisnis nih biasanya akan lebih mudah. Challenge-nya itu. Kemudian dia punya pasar yang bagus. Dulu ini peternak rata-rata di desa. Nah, yang membutuhkan di kota ini butuh namanya mata rantai distribusi, nah ini juga menjadi penghambat, salah satu penghambat peternak itu sendiri dalam hal menjual produknya. Mata rantai yang begitu panjang. Harusnya di zaman sekarang ini tadi, yang itu tadi tantangan, challenge-nya itu tadi adalah ada namanya akses, di mana customer itu bisa langsung mengakses langsung ke peternaknya. Kalau peternak ini bisa membuat platform, membuat konten, ataupun membuat kayak marketplace atau menjual di online, ini adalah suatu peluang juga menurut saya. Nah, yang tadinya itu manual bisa konvensional, bahkan bisa didigitalkan pun. Bahkan sekarang yang ternak orang tuanya, anaknya yang jualkan. Orang tuanya nggak ngerti, dia taunya cara ngasih makan, ngurusi kambing, ternak. Terus yang belepotan, anaknya tinggal gampang jualkan aja sudah dapat duit. Punya orang tuanya. Ini harusnya juga menjadi tantangan itu tadi, dalam hal yang biasanya menjual ini tadi harganya murah, ya kan, cari makannya. Ini juga dapat pricing yang bagus. Salah satunya bentuk inovasi yaitu memasarkan yang tepat sasaran. Kita jual waktu ada orang beli, bukan kita jual waktu kita butuh. Ini pasti dipijak. Siapa yang mijak? Nanti yang dimarahi nanti agen-agen keranjang. Mereka punya duit, padahal kalau nggak ada dia juga susah kita. Kita sebaiknya nggak usah nyalahkan ya, kalau memang kondisi kita jualnya waktu pas butuh, pas ada, itu ya harusnya penyelamat dong. Mungkin saat itu nggak efisien ya Bang, tapi kan strategi berikutnya biar nggak jatuh ke lubang yang sama, bagaimana untuk mendapatkan harga yang bagus. Selain pemeliharaan yang bagus, yaitu penjualan yang bagus, yaitu market yang memang mampu membeli ternak kita itu dengan harga yang bagus. Saat ini challenge ini, gangguan ini pertama ini ya mungkin di raw material, ataupun di kita mencari sumber pakan, ini itu juga challenge, atau nanti gangguannya nggak mulus kita mencarinya itu ada. Kalau sudah selesai ini mungkin kita di manajemen ya kan? Atau di permodalan atau di ini. Cuman setelah dibilang ini tadi sudah mulai point zero, mungkin sudah mulai di perizinan ya kan, ini itu. Nah inilah artinya kita yang kesulitan. Mungkin susu ya contohnya, kalau saya selaku peternak kambing perah, kita ini mau jualan gitu loh, tapi nanti di birokrasi ini harusnya bisa membantu menggratifikasikan, bahkan yang kami harapkan ya, yang saya harapkan itu bisa digratifikasikan, bisa dijembatani, dimuluskan dalam hal perizinan. Nah, itu harapan saya ya, nanti ke depannya. Kita ini sudah jarang dibantu, mungkin dibantu ada, cuman nggak maksimal. Ya kalau bisa ya nanti setelah kita besar, setelah kita berkembang,
Biasanya memang musuhnya itu adalah birokrasi kita sendiri. Iya Om. Nah, mau ya itu yang kita harapkan dari mungkin harapan saya itu tadi ya kalau bisa itu dibantu di sini tadi ya jangan diganggu, dioptimalkan. Nanti kita akan memberikan kontribusi juga kepada negara, kepada pemerintah ini juga. Nah, yang penting dimudahkan dulu persyaratan-persyaratannya, sertifikasinya dalam mengupgrade farm kita ini tadi yang tradisional menjadi nanti ini mungkin bisa menjadi skala yang lebih baik, yang lebih tinggi di produksi. Mungkin kita bisa bangun pabriknya, ya selama tidak diribeti dengan perizinan itu. Ya kan, sertifikasi ini, sertifikasi itu, tetek bengek yang nggak ada teteknya katanya. Tinggal bengeknya aja. Iya, dan ini akan menjadi memang penghambat sama kita. Kita akan jadinya ini nanti kita menjadi tantangan juga sama kita. Kita sudah berjuang ini ya, mulai belajar seperti dibilangin mulai dari sabuk putih, sabuk hijau, sabuk kuning sampai sabuk hitam nanti. Itu challenge-nya itu berbeda. Nah, di challenge terakhir ini biasanya birokrasi kita, musuh kita itu kalau kita sudah besar adalah negara kita sendiri, pemerintahan kita sendiri, birokrasi kita sendiri. Oke. Harapan kita itu kalau kita dibantu di situ kita bisa lebih ke kalau bisa itu ke taraf Asia atau internasional sekalipun. Selama kita didukung penuh. Nah, salah satunya ya itu tadi dipermudahkan dengan hal-hal yang seperti itu, sertifikasi, perizinan, ya kan? Itulah harapan kita. Ya, berarti Om harapannya saya sedikit simpulkan bahwa harapannya itu kemudahan dan keterbukaan terhadap akses birokrasi. Demikian kawan-kawan sobat Dokadil, sedikit saya ambil kesimpulan dari cakap-cakap kita secara keseluruhan bahwa potensi domba kambing di Indonesia dan khususnya juga di Sumatera Utara itu sangat terbuka luas. Tergantung kita membangun sistemnya bagaimana, membangun manajemennya bagaimana. Nah, harapannya kita saling menjalin komunikasi, saling berkoordinasi, dan juga membuka wawasan. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman terbukanya informasi, semua kita bisa buka. Nah, terkait tantangan, seperti kata Om Suryono dan kawan-kawan tadi, bahwa tantangan itu kita buat sebagai peluang. Nah, insya Allah tantangan itu yang dijadikan peluang itu membuat kita sukses dan berhasil. Demikian cakap-cakap kita pada sore hari ini di kandang Taraya Farm milik Om Suryono. Terima kasih kepada Om Suryono, kemudian terima kasih kepada Bang Riko, kemudian terima kasih kepada Bang Epo, Ketua HPDKI Sumatera Utara. Terus terima kasih kepada Bang Muslim Sembiring yang tadi minta izin meninggalkan cakap-cakap kita duluan karena ada kepentingan pribadi. Semoga cakap-cakap ini memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya peternak domba kambing dan juga kepada kawan-kawan peternak lainnya, baik itu ayam, sapi, ikan, dan seluruh peternak yang ada di Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.